Selamat siang Bapak Ibu, kembali lagi kami dari tim podcast Balai Guru Tenaga Kependidikan Provinsi Sulawesi Utara hadir saat ini untuk bersama-sama dengan Bapak Ibu dalam rangka kami akan membicarakan sinergi numerasi dan teknologi, mengasah logika, membangun kecerdasan artifisial. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita lanjut pada materi saat ini, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Silia Rimaliando sebagai pembawa acara di kesempatan ini, dan ada dua narasumber yang hadir hari ini untuk memperkenalkan diri secara detail. Saya berikan kesempatan kepada kedua narasumber. Yang pertama kepada Pak Yeftah. Disilahkan. Oke, terima kasih Ibu Sil. Ya. Oke. Bapak Ibu semua, nama saya Yeftah Johannes Makikui. Latar belakang pendidikan saya S1, S2 saya pendidikan matematika, dan latar belakang terakhir pendidikan saya S3 ilmu lingkungan. Terkait dengan kapasitas saya berbicara di saat ini mengenai numerasi dan teknologi, sinergi numerasi dan teknologi, saya beberapa kali mengikuti kegiatan terkait dengan penjelasan teknis numerasi dan teknologi, karena kapasitas saya lainnya yaitu sebagai duta teknologi Kemdikdasmen. Mungkin itu saja ya, nanti berkembang sebentar ya. Oke, terima kasih luar biasa narasumber kita hari ini Pak Yeftah Makikui. Jadi Dr. Yeftah Makikui MPD. Ya, terima kasih. Luar biasa. Selanjutnya saya serahkan kepada Pak Mailen untuk memperkenalkan diri. Oke, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Selamat siang juga host hebat kita hari ini, Ibu Sil. Ya, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Mailen Kalangi, dan saat ini sebagai guru PNS di SD Negeri 5 Kota Manado. Dan dalam kapasitas saya selain sebagai seorang guru atau tenaga pendidik, saya juga sebagai penelaah dan penulis modul ajar dari Direktorat Sekolah Dasar, dan juga penelaah dan penulis modul ajar di Pusat Kurikulum dan Pembelajaran Kemdikdasmen. Jadi terkait pembelajaran numerasi dan juga ya literasi dan penggunaan teknologi di satuan pendidikan, saya banyak mengkolaborasikan serta mengelaborasikan hal-hal tersebut di modul ajar atau di perangkat ajar, di mana itu semua dapat membangun sebuah pijakan belajar di era digital saat ini. Ya, mungkin itu biasa dari saya. Ya, terima kasih Pak Guru Mailen Kalangi. Jadi kedua narasumber yang hadir hari ini adalah narasumber yang hebat, yang sangat berpengalaman untuk menggerakkan pendidikan, teristimewa pendidikan yang ada di Provinsi Sulawesi Utara. Kedua narasumber ini, Pak Yeftah dan Pak Mailen ini saya kenal dekat, dan bagaimana mereka terus berkontribusi dan berkolaborasi dengan baik dalam rangka pendidikan yang ada di Provinsi Sulawesi Utara. Baik, kita akan segera, Bapak Ibu mungkin sudah sementara menanti-nantikan apa sih yang nantinya akan dibahas dalam podcast untuk BGTK di saat ini. Kita tahu bersama Pak Yeftah dan Pak Mailen, numerasi dan teknologi ini sekarang ini sangat diperlukan. Artinya bahwa numerasi dan teknologi dalam proses pembelajaran dalam dunia pendidikan ini sudah sangat dikenal, dan ini harus seimbang, jalan bersama. Nah, numerasi kita tahu bersama bukan cuma sekedar hitung-hitungan saja, tetapi bagaimana ini mengkolaborasikan antara digital dengan proses pembelajaran numerasi seperti yang disampaikan oleh Pak Mailen tadi tentang literasi dan numerasi, tetapi bagaimana kita mengasah anak dalam dia berpikir kritis tentang numerasi dan teknologi ini. Ada anak-anak yang sekarang ini sudah sangat hebat dalam teknologi.
tetapi juga sangat lemah dalam numerasi. Ada anak-anak juga sudah hebat dalam numerasi, tetapi sangat kurang dalam teknologi. Bagaimana ini diseimbangkan dengan baik, dan sebagai narasumber hari ini mungkin sangat tahu persis apa yang nantinya harus dilakukan, solusi apa, kemudian masalah apa yang dihadapi. Tentang sinergi numerasi dan teknologi, mengasah logika, membangun kecerdasan artifisial. Dan kita tahu bersama bahwa tujuan dari apa yang akan kita lakukan saat ini adalah kita akan menggali. Jadi narasumber saat ini akan menggali sinergi antara numerasi dan teknologi yang dapat memperkuat pembelajaran di jenjang dasar dan jenjang menengah. Dan saya sudah sangat ingin mendengar penjelasan dari narasumber yang hebat saat ini. Saya berikan kesempatan dulu kepada Pak Jefta untuk, menurut Pak Jefta, apa sebenarnya sinergi numerasi dan teknologi menurut Pak Jefta? Oke, terima kasih Bu Sil. Ya. Tentunya pertama-tama kita harus memaknai dulu bahwa teknologi yang saat ini bukan sesuatu penghalang, tapi teknologi adalah sesuatu bantuan atau media yang bisa menjembatani, ya benar sekali. Terima kasih Pak Manan. Menjembatani apa yang kita inginkan sebagai seorang guru untuk kita sampaikan kepada siswa. Sehingga dengan demikian teknologi itu bisa kita namakan sebagai alat transfer knowledge gitu. Yeah. Terkait dengan numerasi bisa kita katakan itu sebagai literasi matematika. Ya, kenapa saya katakan demikian? Karena numerasi itu bukan berkaitan dengan angka-angka saja, hitung saja. Ya. Tapi bagaimana cara pola pikir yang terstruktur dan based on data. Iya benar sekali. Kalau berkaitan dengan based on data kan agak sulit. Kalau misalkan posisinya kita sebagai seorang guru, biasanya kan guru itu di dalam kelas itu hanya sendiri, harus sendiri. Tapi dengan adanya teknologi, guru itu bisa jadi bantu. Ya, jadi kalau misalkan siswanya ada 25, gurunya jadi 26 dalam kelas. Ya. Kenapa demikian? Karena ada satu teknologi yang hadir dan ada teknologi yang membantu. Betul. Jadi terkait dengan hal tersebut, dalam kapasitas saya sebagai duta teknologi, tentunya saya sering mengumandangkan bahwa cara pandang kita terkait dengan teknologi itu harus positive thinking. Kenapa? Karena ketika kita positif dalam suatu hal, pasti kita akan bisa berpikir bahwa apa hal tersebut bisa membantu kita, sehingga kita bisa muncul cara bagaimana supaya hal yang positif itu bisa membantu baik tugas kita sehari-hari sebagai guru maupun tugas lainnya. Gitu. Iya, Pak Jefta, bisa ya? Ini berbicara tentang positive thinking untuk bagaimana kita mengambil satu keputusan untuk menggunakan teknologi. Tadi disampaikan oleh Pak Jefta, ini tidak akan menjadi penghalang untuk proses pembelajaran atau penggunaan teknologi ini terhadap anak-anak. Betul ya begitu? Iya. Jadi kalau ini tidak akan menjadi penghalang, betul-betul memang teknologi ini digunakan dengan sebaik-baiknya dalam proses pembelajaran tersebut. Salah satunya adalah siswa. Ya, begitu. Karena kan kita tahu bersama siswa itu senang dengan teknologi ya. Iya, betul. Pasti apalagi di SD gitu, jenjang SD, SMP maupun SMA. Yang jadi pertanyaan, senang dengan teknologi, apakah itu cuma khusus dengan game atau ini mohon maaf ya Ibu Sil. Iya, kita harus kalimat ini kita perlu garis bawahi. Iya. Ketika kita menyampaikan hanya senang dengan game, berarti ada kekhawatiran. Kembali lagi ke konsep tadi, bahwa kita memandang hal itu sebagai hal penghalang, bahkan negatif. Jadi sebelum kita lebih mendalam berbicara tentang sinergi numerasi dan teknologi, kita harus kembali ke mindset kita sebagai seorang guru. Bagaimana kita memandang hal-hal di sekeliling ini dapat membantu, bukan menghalang. Iya. Dengan demikian kan pasti akan mudah kita menentukan strategi seperti apa, sinergi seperti apa yang akan kita sinergikan antara teknologi dapat membantu pemahaman numerasi atau yang saya katakan tadi adalah literasi matematika seperti itu. Iya. Jadi sebetulnya ternyata seperti yang disampaikan oleh Pak Jefta tadi ya,
Pak Mailen, literasi numerasi. Jadi ternyata numerasi ini bukan cuma sekedar hitung-hitungan, tetapi bagaimana siswa ini perlu untuk menganalisis segala sesuatu yang terjadi, dan itu bagian dari literasi. Menurut Pak Mailen, konsepnya seperti apa? Konsep ini saya setuju sekali kalau misalnya literasi dan numerasi itu berjalan berbarengan. Karena tanpa literasi, numerasi itu tidak bisa berdiri sendiri. Artinya anak-anak atau siswa itu dapat membaca, dapat mendeskripsikan sesuatu itu berdasarkan pengalaman belajar mereka dengan menggunakan kata-kata atau dengan menggunakan kalimat-kalimat sederhana. Apalagi saya kalau di SD, saya memancing pengalaman belajar anak itu dengan memberikan sebuah pertanyaan pemantik untuk bagaimana mereka menggali kemampuan dasar mereka. Dan ini tidak hanya di bahasa Indonesia atau di mata pelajaran lain, tetapi juga di matematika. Itu termasuk dari bagian 4C. Salah satunya adalah critical thinking. Berpikir kritis. Jadi kemampuan literasi dan numerasi ini dapat merangsang anak untuk berpikir kritis, dan mereka dapat mengorganize segala sesuatu yang ada di pikiran mereka untuk mereka sampaikan atau untuk mereka keluarkan. Dan ini menjadi bakat alamiah mereka. Jadi ketika literasi dan numerasi itu berjalan berbarengan, maka kita dapat memperoleh banyak sekali informasi dari anak-anak atau siswa-siswi kita tentang bagaimana kemajuan belajar mereka, bagaimana mereka berdampak bagi diri mereka maupun kepada teman-teman di kelas mereka, seperti itu. Kalau menurut Pak Mailen, apakah teknologi ini dia sebagai alat bantu untuk guru atau bukan sebagai alat bantu untuk guru? Kalau mau dibilang alat bantu di era sekarang ini, itu sangat tepat. Betul. Artinya teknologi itu seperti yang dikatakan oleh Pak Jefta tadi, bahwa itu seperti a bridge, jadi sebuah jembatan di mana guru dapat mengakses segala informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pembelajaran. Dan itu bisa dipakai atau digunakan guru untuk mempermudah proses pembelajaran di dalam kelas juga. Dan perlu kita ketahui bahwa sekarang anak-anak itu lebih antusias ketika mereka mendapatkan sesuatu yang baru, apalagi berhubungan dengan yang Ibu Sil katakan tadi, game. Di sini adalah tugas guru adalah bagaimana mengenerate game itu agar senantiasa dapat menjadi bahan atau media pembelajaran dengan menggunakan teknologi seperti itu. Itu mungkin bagian dari strategi pembelajaran untuk guru. Nah, pertanyaannya lagi adalah, ini teknologi ini seperti yang disampaikan oleh Pak Mailen tadi, ini bagian dari untuk membantu guru, tapi ini bukan jadi penggantinya guru. Nah, sekarang dalam masa sekarang ini kita tahu bersama bahwa dalam proses pembelajaran salah satu strategi pembelajaran yang kreatif adalah menggunakan teknologi. Tapi seperti yang disampaikan tadi bahwa teknologi ini adalah alat bantu untuk guru. Tapi ada saja guru yang tidak memakai itu dengan baik, dengan dalam tanda kutip ini. Pak Jefta. Oke, jadi sebenarnya begini Bu Sil. Teknologi itu bukan hanya sekedar smartphone seperti ini atau laptop seperti ini, tapi sesuatu hal yang bisa menggambarkan atau menunjukkan arah gitu. Dan teknologi yang dimaksud, tapi kalau misalkan kita menggunakan teknologi digital itu mungkin lebih cepat karena seperti yang saya katakan tadi, bahwa di kelas ketika kita menggunakan teknologi, kita hanya sebagai transfer pengalaman sebenarnya, tidak lagi mengajar. Apalagi dengan ada yang sekarang kecerdasan artifisial, AI, kita tidak perlu lagi mengajar, bahkan
tidak perlu lagi menuntun. Kita hanya memberikan arah yang jelas. Ibaratnya begini, kita sebagai seorang guru tentunya. Tapi itu tidak memanjakan guru ya? Mengapa tidak kalau hal yang mudah? Iya betul. Hal yang sulit kita buat mudah, tapi bukan hal yang sepele, gitu kan? Iya, artinya begini, Pak Yefta. Ini memberikan hal yang mudah bagi guru. Tapi ketika saya sampaikan tadi memanjakan guru, kadang guru ya masa bodoh dengan hal itu. Oke, yang saya maksudkan di sini begini, Bu Sil. Jadi siswa itu kita tahu mereka itu berkembang dan belajar, berarti ada informasi yang mereka sampaikan ke kita. Iya betul. Nah, informasi yang mereka sampaikan ke kita adalah bagaimana kita mengkonfirmasi. Jadi posisinya seperti apa? Karena begini. Ketika mereka diperhadapkan dengan teknologi itu kan membantu mempersonalifikasi, artinya membuat mereka sendiri, artinya masing-masing siswa kan perkembangannya masing-masing berbeda. Bagaimana kita tahu mereka berkembang? Berarti kita harus konfirmasi. Dan ketika kita sebagai seorang guru, pastikan apa yang mau kita transfer itu yang sudah kita alami. Berarti kita tahu posisi mana yang harus kita konfirmasi. Misalkan saya garis bawahi yang disampaikan oleh Pak Mardan tadi terkait dengan pertanyaan pemantik. Iya. Ibaratnya kalau pertanyaan pemantik, kalau kita hiking ya, saya pernah naik gunung ya, Bu Sil. Kalau sebelum naik ke atas gunung untuk hiking, sudah ada penjelasan bahwa ada pos 1, pos 2, pos 3, pos 4. Artinya ketika durasi berapa jam tidak sampai di pos 1, berarti kemungkinannya salah jalan gitu. Artinya begini. Kita sebagai seorang guru harus menjadi guide yang baik. Iya. Kalau sudah sampai sekian durasi, ternyata ketika kita konfirmasi belum dapat, berarti ini sudah salah jalan. Betul. Atau sengaja salah jalan. Gitu. Artinya begini, kalau di slide begini, kita memberikan panduan untuk membuat sesuatu, tapi ternyata dia main game. Lihat, pas ditanya mereka nggak tahu. Artinya kita kan sebagai guru pasti tahu. Pos 1 itu seperti apa? Pos 2 itu seperti apa? Ketika mereka menyampaikan sesuatu yang kayaknya anak ini sudah salah jalan ini. Berarti kita bagaimana? Sudah harusnya di pos 3, tetapi kemampuan anak masih di pos 1. Iya, pos 1. Atau mungkin belum sampai di sini mungkin ada warning ya untuk mereka. Berarti harus dievaluasi lagi. Dievaluasi bukan ke anaknya tetapi juga ke gurunya. Iya, artinya mungkin pertanyaan pemantik atau penjelasannya tidak sampai gitu. Artinya begini, kan bahasa kita sebagai seorang dewasa terkadang sulit dipahami. Iya betul. Iya, jangankan ke anak didik, ke sesama kita rekan guru dewasa, saja, instruksi yang kita sampaikan belum tentu sama. Bagaimana? Ya betul, saya setuju. Makanya sangat perlu peran guru dan peran guru di dalam kelas itu menurut saya belum tergantikan dengan teknologi. Karena apa? Seperti yang Pak Yefta sampaikan tadi bahwa guru itu sangat membutuhkan pendekatan, contohnya pendekatan persuasif ke anak. Bagaimana guru mengkondisikan anak yang datang dari latar belakang seperti ini, kemudian anak B datang dari latar belakang seperti ini, berada di dalam satu kelas, menerima materi, menerima pembelajaran yang sama, dan kemudian cara pandang, cara pikir dari anak berbeda-beda. Iya betul. Makanya teknologi tidak bisa melakukan itu. Yang melakukan itu adalah guru dengan memberikan pendekatan persuasif, kemudian bimbingan moral agar dapat menumbuhkan lagi semangat belajar anak. Maka anak itu tidak hanya diarahkan knowledge-nya saja, tetapi bagaimana juga perilaku dan karakter sehingga anak itu bisa kita bangun karakternya dan juga kemampuan atau pengetahuannya. Dan jadi dapat berjalan beriringan. Luar biasa ya. Pemahaman yang cukup luas. Ternyata ketika saya catat di sini, numerasi bukan cuma soal hitung-hitungan seperti yang disampaikan oleh Pak Yefta tadi, tapi tentang memahami data. Kemudian bagaimana mengambil keputusan berbasis angka dan berpikir logis. Teknologi hadir untuk memperkuat itu. Luar biasa ya. Saya juga lebih mengerucut kepada
Pak Mailen terkait dengan kecerdasan artifisial ini dalam dunia pendidikan dasar dan menengah. Kalau menurut Pak Mailen, bagaimana? Iya. Kita hidup di zaman sekarang ini dengan aksesibilitas yang boleh dibilang hanya satu kali klik Langsung semua bisa terbuka. Untuk penggunaan artificial intelligence atau kecerdasan artifisial di sekolah dasar itu, saya rasa belum terlalu urgen ya untuk saat ini, kecuali di sekolah-sekolah yang level teknologinya itu berada di atas rata-rata. Artinya ketersediaan mungkin smartphone, laptop dan juga jaringan internet yang memadai, dan itu biasanya bisa ditemukan di sekolah-sekolah yang dalam tanda kutip sekolah top lah, gitu. Tapi kalau kebanyakan di sekolah-sekolah itu belum anak-anak belum bisa mengakses seperti itu untuk sekolah jenjang pendidikan sekolah dasar ya. Yeah. Tetapi perlu ditekankan bahwa guru harus sudah bisa mensiasati itu. Jadi sekalipun belum menyasar anak, apalagi anak yang usia kelas di fase A, fase B, mungkin belum bisa mengakses, belum bisa mengorganize prompt untuk kecerdasan artifisial ini, misalnya membuat gambar, sketsa atau memasukkan prompt untuk teks ya, seperti itu ya, mengenerate teks misalnya. Jadi lebih menyasar guru terlebih dahulu. Bagaimana kecerdasan artifisial ini dapat dipergunakan dengan efektif oleh guru untuk membantunya di kelas. Seperti yang dikatakan oleh Pak Yefta tadi, kalau ada 25 murid, berarti di sana akan jadi 26 guru seperti itu. Ya, jadi itu akan mampu untuk menuntun. Jadi kalau saya bisa mengkalimatkan bahwa teknologi atau kecerdasan artifisial yang dimaksud tadi itu merupakan sebuah penuntun saja. Penuntun tidak hanya bagi guru itu sendiri, tetapi bisa kepada murid yang disalurkan lewat guru itu. Jadi seperti itu. Jadi guru bisa mencari berbagai macam informasi yang berkaitan dengan materi pembelajaran, kemudian guru tersebut menerapkan itu kepada anak-anak sesuai dengan konteks dari satuan pendidikan. Ya, jadi dari latar belakang anak, nggak mungkin kalau misalnya anak-anak yang dari latar belakang yang mohon maaf ya, mungkin orang tuanya hanya bekerja di ladang, yang akses internet dan penggunaan teknologi serta alat-alat teknologi itu terbatas, kemudian setelah di kelas disamakan dengan anak dari seorang pegawai kantor yang punya akses internet, punya alat-alat teknologi itu yang lengkap. Nah, jadi di sini kembali ke guru itu. Ketika guru itu mampu mengakses, kemudian dapat menyimpulkan materi itu, maka apa yang disampaikan dalam pembelajaran di kelas itu harus dikontekstualisasikan dengan keadaan kelas, di mana anak-anak yang datang di kelas itu atau yang berada di kelas itu datang dari latar belakang yang berbeda-beda dan memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Lain lagi kalau misalnya ada di sebuah sekolah yang seperti saya katakan tadi, bahwa sekolah itu berada di level atas lah untuk ketersediaan aksesibilitas teknologi dan juga informasi. Oke. Tadi penjelasan yang cukup panjang dari Pak Mailen. Kalau menurut Pak Jefta, kecerdasan artifisial ini seperti apa? Jadi perlu kita pahami bersama ya. Biasanya yang awal yang kita ketahui itu adalah search engine. Nah, jadi ketika kita meminta, dia akan mengarahkan ke website atau halaman tertentu. Ya. Tapi dalam kaitannya dengan AI ya, biasa kita menyebutkan AI,
itu adalah bagaimana merecall data-data yang sudah ada berkaitan dengan data-data. Jadi ketika kita memanfaatkan, sebagai guru memanfaatkan AI, kita harus buktikan terlebih dahulu bahwa informasi yang disampaikan itu benar-benar sesuai dengan yang kita inginkan. Valid atau tidak? Valid tidak atau tidaknya. Kemudian cocok enggak dengan permintaan yang seperti dikatakan tadi ya, bahasa prom ya. Cocok enggak dengan yang kita minta. Jadi seperti ini. Sekarang apalagi sekarang kalau misalkan AI yang canggih saat ini bisa kita unggah file. Jadi unggah file misalkan seperti ini. Kita punya daftar siswa. Kemudian kita punya profil siswa. Coba kita unggah filenya, kemudian kita minta kepada AI untuk bagaimana mendeskripsikan siswa tersebut, kemudian apa yang harus dilakukan untuk dalam kaitannya dengan meningkatkan numerasi. Dia akan merekomendasikan baik secara klasikal maupun secara individual sesuai dengan profil-profil siswa. Itu yang saya katakan tadi. Mengapa tidak, Ibu Sil? Ketika ada hal yang mudah kita mau susah. Semua sudah dimudahkan. Jadi sekarang juga saya melihat bahwa banyak sekali masyarakat yang menggunakan teknologi ini. Ketika menyusun skripsi, ya, tesis, baru selesai jadi Pak Doktor ini. Saya nggak tahu apakah meminta bantuan di sana juga atau tentu seperti ada, apa. Tentu ada. Saya juga melihat kalau dalam pertemuan-pertemuan untuk memberikan satu presentasi cepat sekali dapat di situ. Nah, menanggapi hal-hal yang ini, apakah ini tidak walaupun memang sudah disampaikan oleh Pak Jefta tadi bahwa mengapa tidak kalau sudah ada yang ringan cari lagi yang susah. Ya, ini sudah membantu. Jadi dengan situasi dan kondisi yang saat ini memang sudah seperti itu, adakah dampak dari? Oke, jadi seperti ini Bu Sil, maksud saya begini. Jadi bagaimana kita memanfaatkan AI? Jadi misalkan saya, ketika saya membuat sebuah disertasi, tentunya kan saya sulit menemukan orang-orang yang sama sementara menyusun disertasi. Gitu. Mungkin ada, tapi mereka juga sibuk dengan hal yang lain. Jadi bagaimana kita menemukan orang yang sama, kemudian dengan kondisi yang sama, dengan fokus yang sama, di jam yang sama, gitu. Jadi itu yang saya memanfaatkan. Artinya AI ini kan bukan dia yang semua tahu, bukan seperti itu. Saya menganggapnya adalah teman bicara, begitu. Jadi misalkan begini, saya tahu seperti ini. Misalkan saya adalah seorang guru atau saya seorang mahasiswa. Coba kamu rekomendasikan kira-kira penelitian apa yang cocok untuk saya lakukan di era saat ini. Dia akan meng-recall semua data, kemudian dia akan merekomendasikan. Dan itu adalah bagian dari kita sebagai seorang peneliti, sebagai seorang guru, bagaimana kita menentukan. Nah, seperti itu yang saya maksudkan. Jadi dalam kondisi kita analogikan kepada siswa, bagaimana kita memanfaatkan AI, bukan berarti dia sengaja membuat seperti itu. Kita kan guru, kita harus konfirmasi. Ternyata, oh ini. Jadi misalkan siswa atas nama A misalkan, coba kamu kemukakan pendapatmu terkait dengan hasil dari yang kamu riset saat ini. Dia menyampaikan dan kita guru pasti bisa, oh ini sesuai dengan harapan kita, seperti itu. Jadi artinya personifikasi ini yang saya maksud dibantu oleh teknologi, artinya mereka dengan mudahnya untuk mengkonstruk, artinya jadi teman bicara gitu. Jadi ketika saya sendiri mau membuat AI ini sebagai teman bicara, saya bertanya dan dia menjawab sesuai dengan yang saya tanyakan. Apalagi kalau misalkan kita menyusun sebuah urutan bagaimana alur sebuah pembelajaran sehingga mereka mencapai sebuah capaian pembelajaran. Tentunya kan kita punya bagian-bagian yang harus kita susun bersama. Dan dengan mudahnya siswa mereka akan dituntun. Dan tentunya kan kita tahu, sebagai guru pasti kita harus tahu dulu siswa ini seperti apa. Profilnya bagaimana. Sehingga ketika kita mengkonfirmasi, oh iya ternyata siswa ini sudah ada perkembangan. Karena begini, pemahaman kita adalah perkembangan itu bukan kita membandingkan kita dengan orang lain. Siswa satu dengan siswa yang lainnya. Tapi siswa saat ini, sebelumnya, dan nanti dia seperti apa. Jadi kita punya data. Kan kalau misalkan datanya, Ibu Sil, misalkan
jam wajib di SMA, saya mengajar matematika itu minimal 24 JP. Kalau 24 JP itu sekitaran 5 atau 6 rombel Ibu Sil, untuk jenjang menengah atas. Satu rombel misalkan 25 lah paling minimal, atau 30. Nah, 30 kali 6 itu 180. Apakah kita benar betul. bisa mampu untuk melihat profil masing-masing? Nah, tapi itu tugas tanggung jawab kita sebagai seorang guru untuk melihat profil perkembangan siswa. Untuk itu, dengan berbantuan AI, kita bisa mengetahui dengan cepat. Tapi seperti yang saya katakan tadi, saya berani mengatakan ini karena saya sudah melakukan riset terlebih dahulu bahwa AI membantu saya dengan konsep seperti ini. Saya mengecek, saya membuat data, kemudian saya sudah tahu siswa ini dan nama ini perkembangan seperti ini. Saya tanyakan kepada AI dengan mengunggah data. Ternyata tidak berbeda signifikan, artinya sesuai dengan harapan saya. Sehingga saya mempercayai bahwa pola pikir AI itu bisa membantu saya untuk mempermudah pekerjaan. Kalau menurut Pak Mailen, peran dari AI dalam dunia pendidikan ini apa? Sudah banyak yang disampaikan tadi oleh Pak Jefta, dan itu saya rasa saya hanya tinggal menyimpulkan saja dari apa yang telah disampaikan oleh Pak Jefta tadi, bahwa peran di sini adalah bagaimana AI ini dapat mempersonalisasikan pembelajaran kita. Artinya, sudah dijelaskan tadi Ibu Sil oleh Pak Jefta bahwa AI ini atau kecerdasan artifisial ini dapat menjadi teman bicara, teman belajar dari guru maupun siswa. Dimana ketika mereka ingin mencari tahu sesuatu, mereka dapat memasukkan kalimat atau kata-kata atau prompt kalimat perintah di AI itu, kemudian bagaimana AI mengeneratekannya sesuai dengan apa yang diminta. Tinggal dari kita sebagai guru mengkonfirmasi satu validitasnya, kemudian yang kedua cocok nggak apa yang disampaikan itu atau apa yang kita peroleh itu untuk kita bawa di kelas kita, seperti itu. Jadi saya rasa sangat membantu. Sangat membantu. Artinya di sini kita sepakat bahwa peran AI ini adalah membantu guru, bukan menggantikan posisi guru. Benar lah. Jadi kita garis bawahi bahwa AI ini bukan menggantikan guru, tetapi membantu guru. Kalau saya lebih cenderung ke solusinya. Pak Mailen, sebentar nanti kita break sejenak ya, karena ini sudah sangat panas-panas begitu. Kita break sejenak. Matahari bersinar, buka buku, mulai belajar, baca tulis, hitung-hitung, ilmu baru datang setiap waktu. Ayo semangat belajar teman-teman.
Oke, Bapak Ibu, kembali lagi dalam segmen yang berikut untuk materi yang sementara berlanjut, dan tadi kita break sejenak karena narasumber dan saya sendiri sedikit haus. Baik, jadi tadi sepakat ya kita bahwa AI itu bukan jadi penggantinya guru, tetapi itu akan membantu guru. Oke, selanjutnya narasumber Pak Jefta dan Pak Mailen, bagaimana cara yang praktis ya untuk mengembangkan logika, kemudian game numerik ini, kemudian coding untuk dalam konteks pendidikan ya. Ini berbicara tentang konteks pendidikan. Bagaimana menurut Pak Mailen, menurut Pak Jefta untuk mengembangkan ini? Logikanya seperti apa? Pak Jefta. Oke, terima kasih. Jadi kalau saya bicara jenjang menengah atas ya, iya, SMA, bahwa mereka mampu memaknai setiap apa yang mereka baca begitu sebenarnya. Iya. Jadi misalkan ada data statistik, kita berikan gambar sebuah histogram. Kira-kira dari histogram seperti itu bagaimana mereka menginterpretasi. Ketika mereka mampu menginterpretasi, tentunya itu mereka sudah menguasai yang saya katakan tadi, literasi matematika atau dinamakan dengan numerasi. Dan dalam hal ini secara teknis, ketika saya mengatakan tadi bahwa AI itu membantu mereka untuk bagaimana gambar visual tersebut untuk membuat dalam bentuk sebuah kalimat gitu. Yeah. Jadi saya mengarahkan mereka untuk mengunggah gambar atau mencari gambar histogram yang ada di internet terkait dengan mungkin perkembangan ekonomi dan sebagainya, atau mungkin berkaitan dengan jumlah penduduk, mereka mengunggahnya. Sehingga ketika mereka mengunggah, mereka memunculkan, artinya saya menstimulus mereka supaya mereka membuat permintaan sendiri. Mereka terserah membuat permintaan seperti apa supaya mereka mendapat informasi dari data tersebut melalui AI. Dan tugas saya sebagai guru adalah mengkonfirmasi apakah hasil dari mereka tersebut, apakah hasilnya benar, atau mungkin mereka sudah tahu sebelumnya, atau mungkin hanya melengkapi saja. Dari kalimat-kalimat yang mereka sampaikan, saya kan bisa menyimpulkan bahwa siswa A ini, siswa B ini sudah sesuai dengan harapan saya tentunya. Jadi pro ya. Sekali lagi, guru berperan sangat penting untuk hal ini. Berarti peran AI ini dalam dunia pendidikan untuk jenjang menengah sudah sementara berjalan? Ya, sudah sementara berjalan. Kalau SD bagaimana Pak Mailen? Kalau SD masih sementara sosialisasi atau untuk pembelajaran coding dan kecerdasan buatan. Jadi mungkin menunggu permennya ya untuk bagaimana penerapannya itu akan jalan di tahun ajaran baru. Tetapi apakah memang permennya untuk sekolah dasar memang belum ada? Untuk sekarang kayaknya belum ya, belum muncul untuk. Tetapi sudah ada teknologi. Kalau terkait dengan Juknisnya sudah ada tapi. Juknis sudah ada. Oke. Juknis untuk pembelajaran artifisial. Jadi memang kalau sudah ada juknisnya berarti memang harus buru-buru untuk bagaimana mensosialisasikan ini. Iya, Ibu Sri. Jadi sekarang adalah tugas guru adalah bagaimana memetakan kemampuan pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial ini agar dapat diimplementasikan di sekolah dasar. Berarti guru itu memetakan kemampuan di kelas untuk fase B dan fase C, karena yang disasar untuk pembelajaran coding ini adalah anak-anak atau murid yang ada di fase B dan fase C. Iya, mungkin pertanyaannya mungkin lebih kepada guru, apakah guru ini siap atau tidak? Walaupun memang sudah ada juknis dan perlu sosialisasi. Ini kita kembali lagi. Disclaimer ini, Bu Sil dan Pak Marlen, bahwa sebenarnya pembelajaran di kelas dari dulu sampai sekarang sebenarnya tidak ada yang berubah. Pada dasarnya adalah sebelum kita melaksanakan pembelajaran atau treatment kepada siswa, kita harus tahu dulu siapa yang kita dampingi begitu. Ibaratnya kan kalau seorang dokter mau kasih obat apa ini, sakitnya apa gitu. Jadi artinya pembelajaran dari dulu sampai sekarang sebenarnya tidak ada yang berubah. Sehingga
ketika ada bantuan teknologi yang dulunya mungkin memerlukan effort lebih, sekarang kan lebih mudah karena seperti yang saya katakan tadi, teknologi itu membantu tugas tanggung jawab guru. Misalkan kalau dalam kelas saya sendiri bisa dibantu dengan teknologi, kemudian juga dapat mentransfer apa yang mau kita sampaikan kepada siswa melalui media tadi. Karena kan teori dasarnya bahwa segala sesuatu yang kita sampaikan itu harus butuh media. Iya, media. Karena kita ada kesenjangan antara kita sebagai orang dewasa dan anak didik, apalagi anak didiknya jenjang dasar. Apa yang mau kita sampaikan ini terkadang mungkin kalimat yang kita sampaikan tidak sesuai atau mungkin bahasa kita terlalu tinggi sehingga tidak sampai. Karena seperti Pak Marlen sampaikan tadi bahwa ada anak-anak yang terbiasa dengan informasi seperti ini. Tapi ada anak juga yang tidak terbiasa. Oh, ini istilah apa? Apa maksudnya? Untuk itu sekali lagi dengan adanya teknologi mereka kan melakukan sendiri. Apalagi kalau mereka misalkan punya dipersiapkan sarana seperti laptop atau handphone, mereka bisa menanyakan sendiri kepada AI dan mereka bisa mengetahui. Tapi sekali lagi tugas guru adalah mengkonfirmasi apa yang mereka lakukan. Jangan sampai sudah salah jalan ya. Pak Jaka, mohon izin potong sebentar. Tapi kalau untuk di sekolah dasar ya, mungkin banyak guru-guru yang saat ini ya Bu Sil, Pak Jefta sudah menguasai teknologi ya, umumnya sudah menguasai teknologi. Tetapi di sekolah dasar ini akan diberlakukan mata pelajaran coding dan pembelajaran artifisial. Maka mungkin itu yang menjadi fokus pertanyaan dari Ibu Sil tadi. Apakah guru-guru yang ada di sekolah dasar sudah siap untuk ini? Betul, memang apa yang disampaikan Pak Mailen, disampaikan oleh Pak Jefta tadi, memang pembelajaran dari dulu sampai sekarang ini tidak berubah. Betul, pemahamannya seperti itu. Tapi ketika di lapangan, ketika kurikulum berganti dari KTSP, nomenklaturnya seperti itu, maka ada guru yang mengatakan bahwa belum selesai tambah 1 dan lain sebagainya, sehingga kesiapannya guru itu kurang. Begitu. Keliru itu. Tapi mungkin bisa saya sampaikan ke Bapak Ibu juga, kepada Ibu Sil dan Pak Jefta, bahwa itu bedanya guru yang di sekolah dasar dengan yang ada di sekolah jenjang SMP dan SMA, SMK. Kalau di sekolah dasar kita itu guru untuk semua mata pelajaran. Harus semua ya. Kalau di SMA SMK untuk mata pelajaran coding ini mungkin ke mapel tertentu. Guru TIK-nya yang dia telah digodok sejak kuliah, menguasai semua pembelajaran coding dan sebagainya atau digitalisasi ya, seperti itulah. Sehingga ketika dia mengajar mata pelajaran ini tidak ada kayak shock ke dia, shock shock culture mungkin. Ya. Tapi Pak Marlen, kalau kita izin Pak Marlen, saya mengulang yang awal pembicaraan kita tadi ya kan, bahwa itu tergantung cara pandang. Cara pandang. Kalau kita sudah menganggap itu hal yang sulit, sampai kapanpun guru tidak akan bisa. Jadi bagaimana secara psikologi kita memandang itu hal yang positif, bahwa apa yang sudah dipersiapkan, apa yang dikembangkan, apa yang berkembang saat ini itu membuat mudah, bukan sulit. Tapi mohon izin ya, menyela fakta di lapangan untuk kesiapan Ibu Sil sebagai kepala sekolah. Apakah guru-guru yang ada di sekolah Ibu Sil itu, mohon maaf ya, guru-guru SD sekarang ini yang ada di Sulawesi Utara, apakah kemampuan mengakses informasi, mengoperasikan alat-alat teknologi seperti itu sama? Iya, tidak sama. Apalagi akan diberlakukannya mata pelajaran coding dan AI ini. Tapi intinya mungkin begini, dari apa yang disampaikan oleh kedua narasumber, Pak Mailen dan Pak Jefta, intinya adalah kembali lagi kepada guru. Apakah guru ini mau berubah atau tidak? Perubahan yang terjadi itu dalam proses pembelajaran mengikuti kurikulum yang ada itu tergantung pada guru, bukan tergantung pada kepala sekolah. Walaupun mungkin kepala sekolah sudah maka tapi itu kalau guru tidak mau untuk berubah, menjadi sebuah big challenge.
tantangan yang sangat besar bagi satuan pendidikan. Nah, karena itu peran kurikulumnya untuk menghadapi ini apa? Menurut Pak Jefta? Tentunya seorang guru, sekali lagi saya Kembali lagi tadi. Ya. Cara pandang kita, Cara pandang akan sesuatu hal yang baru gitu. Jadi kan ketika kita memandang hal tersebut sebagai sebuah hal yang baik dan tentunya mendukung sebuah pendidikan, pasti kita akan melakukan itu dengan sebaik mungkin. Tapi ketika sekali lagi ada hal yang baru, ada hal perubahan, kemudian itu kita anggap ini apa lagi nih, hal selalu berubah-ubah, itu adalah titik kegagalan kita. Ya, akan saya mungkin saya mungkin ingin mendengar penjelasan lagi yang apa untuk Pak Jefta dan Pak Mailen terkait dengan bagaimana peran kurikulum dan guru dalam menanamkan logika berpikir sejak dini terkait dengan yang kita sudah bahas tadi. Ya. Kalau kita berbicara kurikulum kan kita berbicara terkait dengan manajemen, Iya, betul. Manajemen artinya manajemen tersebut kita harus membuat, kalau bisa saya katakan adalah kita membiasakan sebuah model yang terstruktur. Jadi ketika kita melaksanakan itu numerasi, untuk bagaimana kemampuan numerasi itu bukan hanya, sekali lagi ya kita disclaimer bahwa itu bukan hanya dalam kelas, dalam sebuah subjek pembelajaran atau mata pelajaran, tapi bagaimana itu bisa dilaksanakan dalam sebuah ekosistem yang diatur secara umum. Iya. Dan itu memang tugas kepala sekolah ya. Manajerial. Ya, manajerial. Jadi kemampuan makanya kembali ke satuan pendidikan. Dan hal ini ketika manajerialnya sudah oke, kemudian secara tidak langsung ya memang pasti awal-awalnya kan kalau sebuah kan sebuah pertama terpaksa, akhirnya jadi pembiasaan, akhirnya kan jadi karakter. Jadi artinya kita bagaimana mengatur tersebut dengan baik, dan tentunya guru yang berada dalam jalur yang sudah diatur oleh kepala sekolah dengan kurikulum yang sudah tersistem, bagaimana targetnya untuk meningkatkan literasi dan mahasiswa, tentunya dia akan pada tujuan yang sama begitu. Oke, dari semua yang kita bahas tadi tentu pasti ada faktor pendukung, ada faktor penghambat. Nah, dari faktor pendukung, kalau menurut Pak Mailen apa? Nanti sebentar saya tanya ke Pak Jefta tentang faktor penghambat. Kembali lagi apa yang disampaikan oleh Pak Jefta tadi, faktor pendukung sebenarnya itu adalah dari diri sendiri. Ya. Jadi bagaimana kemauan kita untuk menerima sesuatu hal yang baru dan menjadikan hal baru itu sebagai sebuah pembelajaran dan akhirnya menjadi sebuah kebiasaan. Contohnya ketika saya mendapat sebuah handphone baru, saya masih kaku dalam mengoperasikannya. Ini fitur-fiturnya apa semua? Berarti handphone baru ya itu, Pak? Lama sih. Lama. Ini contoh-contoh yang praktis. Ya, kayak ketika kita memberi handphone ke anak kita mungkin yang masih ada pengalaman ya, masih 4 atau 3 tahun yang belum bisa baca, tetapi dia bisa tahu bagaimana mendownload game, membuka fitur-fitur, ini tersimpan di sini ya. Jadi pembiasaan, dan lama kelamaan ya bisa jadi itu sebuah karakter. Jadi dia bisa mengoperasikan semua, tetapi kembali lagi yang saya katakan tadi, keadaan kita hari ini sangat bertolak belakang dengan hal tersebut. Ya, bukan kita bertiga yang ada di sini ya, tetapi keadaan kita yang ada di sini rata-rata masih belum bisa. Ya. Dan mungkin salah satunya ini berbicara tentang faktor pendukung ya. Iya. Faktor pendukung di sini adalah misalnya satuan pendidikan itu memberikan ruang. Memberikan ruang kepada guru, tenaga pendidik untuk bagaimana mereka mengeksplor apa yang ada pada mereka. Iya, betul. Jadi kembali lagi tadi, selain dari diri, adanya peluang dari satuan pendidikan. Jadi faktor internal dan faktor eksternal. Jadi satuan pendidikan dalam hal ini kepala sekolah, kepala satuan pendidikan memberikan akses atau memberikan ruang bagi guru untuk
mengelaborasi apa yang dia punya atau bakat apa yang dia miliki berhubungan dengan kemampuan mengoperasikan alat-alat teknologi. Karena sekalipun teknologi itu sudah kayak udah carut marut berkembang, tetapi jika alatnya ini kembali lagi ke alat yang ya tidak bisa dioperasikan dan lain sebagainya, maka sia-sia. Jadi seperti itu. Jadi memberikan ruang untuk bagaimana guru secara individu maupun klasikal mengelaborasikan kemampuan dan juga mengkolaborasikannya. Seperti tadi, ketika ada mungkin rekan saya di sekolah saya yang belum, ketika diberikan waktu untuk itu, sekarang kan ada kolaborasi. 1 hari belajar guru. Iya, Itu bisa KKG dan MGMP ya. Iya. Itu kita bisa optimalkan untuk jadi ruang elaborasi dan kolaborasi untuk belajar bersama. Tetapi apakah sekolah itu salah satu faktor pendukung? Iya, apakah sekolah hari ini sudah menjalankan hal tersebut? Ya, karena kalau mau tunggu nanti bulan depan, 2 bulan depan. Mungkin itu perlu dievaluasi. Iya, faktor penghambat atau tantangan. Iya. Mohon maaf ya Ibu Silam, Mbak Marlen. Saya kembali lagi kepada cara pandang gitu. Jadi cara pandang guru ya terhadap individu. Maksudnya begini. Ketika kita positive thinking dengan hal yang baru, dengan situasi dan kondisi, dengan pekerjaan, saya katakan pekerjaan kita saat ini sebagai seorang guru, maka benda-benda yang ada di sekitar kita bisa kita jadikan sebagai aset untuk membantu kita media terkait dengan peningkatan numerasi. Karena perlu saya garis bawahi bahwa teknologi itu bukan hanya sekedar digital saat ini seperti ini begitu. Misalkan kalau pembelajaran di jenjang SD, kalau kita mau mereka bagaimana membiasakan diri menghitung, kan bisa kita kalau misalkan di daerah yang tidak ada laptop seperti ini, yang tidak ada internet, misalkan kita urutan ada laptop tapi tidak ada internet, kan bisa pakai gunakan offline. Tapi bagaimana kalau jika tidak ada laptop sekalipun di sekolahnya tersebut? Berarti kan bagaimana kita meningkatkan benda-benda yang ada di sekitar kita. Kalau misalkan contoh target kita bagaimana mereka mampu menghitung, misalkan contoh kita gunting kertas yang berbentuk kotak, berbentuk lingkaran, berbentuk persegi panjang, berbentuk segitiga. Lingkaran tersebut poin 2, lingkaran kotak tersebut 5 misalkan. Segitiga mungkin minus 2 atau segi panjang misalkan minus 5. Coba dikumpul, pilih kotak-kotak tersebut sehingga jumlahnya misalkan menjadi 50 atau 100. Ini strategi yang bagus. Ini salah satu contoh yang teknis ya. Itu saya setuju dan sepakat dengan itu. Tetapi ingat, pembelajaran yang dikembangkan oleh Pak Jefta itu atau yang dilakukan di dalam kelas itu, dia sudah semi andragogik. Tetapi kami yang di SD bagaimana mengkolaborasikan ini berbeda-beda. Iya, coding dengan mengajar kecerdasan artifisial bagi anak yang belum mampu membaca misalnya. Iya. Jadi itu sangat sulit. Sedangkan guru itu memiliki keterbatasan dalam aksesibilitas informasi dan teknologi. Artinya begini Pak Mailen, kita tidak perlu melihat jenjang SD, jenjang SMP dan jenjang menengah di sini, tapi kita melihat bahwa ini memang harus dilakukan. Tidak boleh tidak. Iya, makanya kembali lagi dari salah satu dari ini semua adalah bagian-bagian dari hambatan. Iya, bahwa tantangan, memfasilitasi guru itu supaya bisa melakukan itu dengan cara mungkin ada pelatihan-pelatihan, mengapa tidak diberikan uang untuk itu. Ya, sekali lagi kembali ke kemudian ada Chromebook di sekolah tapi tidak digunakan karena mungkin satuan pendidikan kalau mau pakai bisa rusak, bahasa nado rusak dan lain sebagainya. Itu salah satu. Saya mau menceritakan sebuah pengalaman. Ya, ada pengalaman. Oke. Meskipun sebenarnya saya belum pernah mengajar di jenjang SD ya. Saya guru di jenjang SMA. Kalau SMP pernah ada pengalaman, tapi jenjang SD belum sama sekali. Tapi kan anak saya jenjang SD saat ini. Waktu anak saya belum sekolah ini Pak Marlen. Saya kan sering ke Kota Bitung gitu. Pada saat kita berdua lewat, saya mengantar anak saya ke Bitung, melewat di Gapura, tahu nggak dia menyampaikan apa? Selamat datang di Kota Bitung. Saya sampai kaget. Dia sudah anak saya sudah tahu membaca.
Tapi ternyata tidak. Dia mengingat bahwa Gapura ini pasti selamat datang gitu. Pengalaman yang dia Kemudian dengar. sampai di pusat kota, dia melihat, mohon izinnya saya menyebutkan merek Billboard. bukan, yang mobil box kontainer. Oh, kan. Kok di konter-konter tersebut kan ada merek-merek yang ditulis kan, jenis apa, namanya apa gitu. Dia menyebutkan satu persatu. Ini apa? Saya tanya, kamu tahu dari mana? Tahu baca? Saya tidak tahu baca, Pak. Saya hafal warnanya. Jadi dengan pengalaman ini, saya bisa mengambil kesimpulan bahwa itulah yang namanya kegiatan kemampuan numerasi dan literasi yang memang harus bisa kita temukan. Jadi di jenjang SD sekali lagi mungkin bisa kita abaikan, jangan menggunakan digital seperti ini, tapi membiasakan pembiasaan seperti itu. Seperti kata-kata tadi, kalau misalkan anak saya tidak terkait dengan gerakan kinestetik, mungkin hanya menunjuk, mungkin kita bisa menunjukkan warna ini 5-3. Coba pengalaman menggunakan media dalam proses pembelajaran. Saya juga punya pengalaman seperti ini. Saya tanya berhitung, misalkan 3 tambah 7 sulit. Ini 5 tambah 15 sulit, kata saya. Tapi ketika kita kasih uang jajan gitu. Uang jajan. Atau uangnya biasa kan kalau anak kita kan mama simpan, papa simpan gitu. Disimpan uangnya. Kemudian dia minta hari pertama misalkan 5.000, minta hari kedua 10.000 untuk beli. Hari yang ketiga dia bilang, "Papa, uang saya kan masih tersedia 35.000 kan? Saya baru ambil 15.000." Bayangkan Bapak. Dia tahu. Uang sebesar itu tahu. Berarti kan ada sesuatu hal yang perlu kita maknai dengan kondisi seperti itu. Jadi bagaimana sebagai seorang guru? Dan saat ini ketika ada AI membantu kita, misalkan saya katakan tadi, kalau misalkan saat ini kita difasilitasi oleh sekolah, ada 1 hari belajar, berarti kita kan saling sharing terkait dengan pengalaman guru yang satu dengan guru yang lain dan bagaimana hasil yang ke depan. Tapi ketika kita belum ada waktu seperti itu, AI bisa dijadikan sebagai teman sharing. Misalkan contoh kita tanyakan, saya memiliki siswa saat ini seperti ini. Bagaimana cara saya untuk mengajarkan siswa atau media apa? Jadi misalkan saya tidak memiliki laptop tapi memiliki bahan-bahan di sekitar ini. Kira-kira bagaimana caranya saya melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan barang-barang yang ada ini? Kalau begitu, ini mungkin tidak bisa berjalan dengan baik kalau tidak ada peran dari orang tua. Iya, benar sekali. Peran orang tua terhadap sinergi ini apa? Salah satu. Kalau di sekolah Pak Mailen. Kalau saya memang peran orang tua itu sangat vital sebagai rekan guru dalam mengembangkan pembelajaran. Ini juga saya bercerita pengalaman yang ada di kelas saya ya. Saya melakukan home visit itu sering dan betapa memilukan hati saya ketika dilihat anak ini fine-fine saja datang di sekolah. Ketika berkunjung ke rumah mereka, ternyata mereka tidak sedang ada di rumah. Kemana mereka? Mereka ada di jalan-jalan sementara badut dan lain sebagainya. Jadi disitulah saya simpulkan bahwa mungkin pengalaman belajar anak Pak Yefta itu ya bisa dibilang ketika dia di rumah memiliki fasilitas dan diberi apa yang dia butuhkan, katakanlah begitu. Kemudian disandingkan dengan sebagian besar dari anak-anak yang ada di kelas saya itu berbanding terbalik. Maka apa yang disasar? Yang disasar adalah orang tua. Dan saya menggunakan AI menjadi teman curhat saya ketika bagaimana saya memposisikan diri. Saya sering bertanya. Tapi bukan di Facebook kan? Bukan. Kalau di Facebook beda lagi dapat itu. komen ya. Negatif positif. Dimonetisasi ya. Aman kan? Ya aman. Jadi itu yang kayak bisa dibilang dari hati ke mesin ya. Bukan hati ke hati karena nggak punya hati. Jadi diberikanlah instruksi, kalimat instruksi yang akan dilakukan pertama ini. Dan itu coba saya implementasikan dan selama ini
efektif. Jadi ternyata bisa dijadikan sebagai teman curhat di situ. Jadi ternyata orang tua juga kalau ini berjalan dengan lancar-lancar harus didukung oleh orang tua. Sesuai dengan yang apa saya katakan tadi. Pertama adalah memberikan pendekatan kepada orang tua. Jadi itu sesuai dengan yang saya dapat informasi yang peroleh. Dan itu saya coba mengunjungi atau melakukan home visit dan kemudian menanyakan bagaimana keadaan si anak, bagaimana kabar dan bagaimana proses belajar anak di rumah. Maka si orang tua menjelaskan secara detail dan itu yang menjadi catatan-catatan klinis saya untuk kemudian saya bisa menganalisis bahwa ternyata dia mengalami penurunan belajar karena di rumah tidak ada waktu untuk belajar dan lain sebagainya. Oleh karena itu peran dari AI itu ke saya, kemudian bagaimana saya melakukan itu, mengimplementasikan itu dengan melakukan pendekatan persuasif ke orang tua si anak itu saya rasa efektif. Nah, kemudian kembali lagi ke kita guru. Apakah hari ini semua guru-guru yang baik ada yang di SD, SMP, SMA sudah sama seperti saya dan Pak Yefta? Itu yang menjadi tugas, ini mungkin yang jadi PR. Menjadi tugas PR kita untuk bagaimana speak up ke semua satuan pendidikan, semua jenjang untuk memberi ruang, kepada guru untuk kembali ke tadi belajar satu hari. Belajar satu hari itu tidak hanya gosip ya. Jadi bagaimana lebih ke hal-hal yang lebih membangun kemampuan, membangun karakter dan juga pengetahuan kita. Iya, jadi intinya bahwa peran orang tua di sini sangat penting. Peran guru di sini sangat penting. Yang tadinya bisa katakan bahwa ada guru yang memang belum siap, tapi dia mau tidak mau harus menyiapkan diri. Karena melakukan satu perubahan itu memang tidak mudah, seperti yang disampaikan tadi. Nah, waktu kita masih sebenarnya masih banyak yang akan kita sampaikan, tapi ini waktu sudah karena itu saya akan meminta masing-masing dari narasumber untuk memberikan kesimpulan, closing statement terkait dengan materi yang sudah kita bahas di saat ini. Pak Jefta dulu. Oke, sekali lagi tentunya bagaimana cara pandang kita kepada sebuah hal. Kalau cara pandang kita positif, pasti apapun kendala yang dihadapi, pasti ada jalan keluarnya. Apalagi kita sudah ada teman curhat ya. Teman curhat. Kalau curhat di Facebook pasti ada pro kontra. Banyaknya kontra. Tapi kalau curhatnya di AI ini kan tidak dibaca oleh publik, hanya kita dan AI. Jadi sekali lagi saya mau menegaskan di sini juga bahwa peran guru tidak akan pernah tergantikan oleh teknologi. Iya, betul. Namun ada namunnya Ibu Sil. Tapi kalau dalam bahwa guru dalam yang narasi raport itu tidak boleh menggunakan namun. Bagaimana? Harus. Jadi harus. Oke. Sebuah keharusan yang wajib. Keharusan yang wajib dilakukan walaupun itu seperti yang tadi ada tanda kutip. Iya. Tapi tetap saya satu lagi. Saya berarti kalau ada namunnya berarti masih ada keraguan, Pak ya. Maksudnya namun jika guru yang tidak menguasai teknologi akan digantikan atau akan tergantikan dengan sendirinya. Gitu. Jadi kalau misalkan ke depan artinya peran guru itu seperti yang Pak Maran katakan, AI tidak bisa membantu langsung yang kondisi-kondisi seperti itu. Tapi sekali lagi dengan sentuhan Pak Marlen, AI ini memberikan dampak yang baik untuk perkembangan peserta didik, khususnya dalam kaitannya dengan numerasi. Gitu. Pak Marlen. Kalau saya yang bisa saya simpulkan dari apa yang sudah kita bicarakan dari tadi adalah bagaimana membiasakan sebuah pembiasaan. Dan ini bukan lagi merupakan hal asing, tetapi
sudah dituntut, apalagi regulasi yang berkembang sekarang bahwa akan ada mata pelajaran coding dan AI. Jadi bagaimana kita membiasakan sebuah pembiasaan. Ketika guru mampu untuk membiasakan hal-hal yang dia biasa lakukan, maka itu akan menjadi sebuah karakter dari guru tersebut tanpa mengesampingkan nilai-nilai dan juga norma-norma yang ada di masyarakat. Artinya kita mampu menyesuaikan diri dengan kemampuan dan juga kemajuan zaman sekarang dengan mengkondisikan AI itu ke dalam diri kita sebagai pembelajar dan juga sebagai pengajar. Jadi closing statement saya, never stop learning. Oke, luar biasa. Narasumber yang hebat. Jadi, hai guru-guru, di mana saja Anda berada, mari kita buka wawasan berpikir kita, mindset berpikir kita tentang bagaimana kita membuka diri untuk proses pembelajaran yang menyenangkan untuk peserta didik, proses pembelajaran yang kreatif, proses pembelajaran ada strategi yang baru yang saya temukan. Mungkin ini bukan baru lagi, tapi saya baru dengar. Paikem Gembrot, pembelajaran aktif interaktif. Paikem, pembelajaran aktif inovatif, efektif, menyenangkan, gembira dan berbobot. Jadi ini Gembrot ini adalah gembira dan berbobot. Mari teman-temanku, guru-guru yang ada di Provinsi Sulawesi Utara, kita melakukan satu perubahan karena seperti yang disampaikan oleh narasumber tadi, kita tidak hanya berhenti di sini saja, tetapi kita bergerak bersama untuk memajukan pendidikan yang ada di Provinsi Sulawesi Utara. Saya menghimbau kepada Bapak Ibu semua yang boleh mendengarkan podcast di saat ini, mari mulai mendukung integrasi teknologi dalam pembelajaran numerasi. Demikian untuk materi yang boleh kami sampaikan di saat ini terkait dengan sinergi numerasi dan teknologi, mengasah logika, membangun kecerdasan artifisial. Selamat siang dan kita akan berjumpa di lain waktu.